Setiap kali pemuda itu mendekati barang antik, dia bisa mendengar barang antik itu berbicara. Jika kamu mau membersihkanku, aku pasti akan memberimu kejutan. Dan pemuda itu hanya perlu membantu barang antik memenuhi keinginannya. Dia akan mendapatkan satu kekuatan super yang diberikan oleh barang antik. Tiba-tiba pemuda itu melihat ke cermin. Dia menemukan bahwa rambutnya berubah menjadi monster raksasa. Kekuatan super ini tampak tidak berguna. Tapi ketika pemuda itu menghadapi situasi berbahaya, rambutnya menjadi benda terkuat di dunia. Dengan kemampuan berkomunikasi dengan barang antik, pemuda itu dengan percaya diri datang ke tempat lelang untuk berbelanja. Di atas panggung, pakar Liu menyatakan, jika ada yang bisa menebak benda di bawah kain merah, mereka akan dibebaskan dari harga awal 400.000. Pemuda itu segera berkomunikasi dengan barang antik. Dia menyatakan bisa menyelamatkannya. Tapi syaratnya adalah memberitahu pemuda itu apa benda itu. Sayang, aku bisa menyelamatkanmu. Aku tidak bisa mendengar suara. Menyelamatkan itu satu hal, tapi kamu harus memberitahuku dulu. Kau ini apa sih? Aku hanyalah barang penguburan, yang dibawa pergi di atas tali yang melengkung. Oh, jam tangannya. Gelang giok. Iya, semua orang memanggilku seperti itu. Pakar Liu, pasti di bawah kain ini tertutup sesuatu. Gaya ukiran naga berbentuk persegi dan tegak. Gelang giok besar. Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu tebak yang punya, aku tebak yang punya. Kau ngomong apa? Nona Lu, saya bisa menghemat 400.000 untukmu. Ergo, apakah kamu buta atau gila? Menganggap barang giok sebesar ini sebagai gelang giok besar. Teman kecil ini, kamu bilang di dalamnya ada gelang giok. Apakah ada buktinya? Intuisi pria. Tidak bisa menjelaskan dan masih berpura-pura di sini. Suer, bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang seperti ini? Jika kamu tidak percaya, saya akan maju dan mengungkapkannya kepada Anda nanti. Baiklah, hari ini saya akan membuatmu tahu. Apa itu harga berpura-pura? Jika lelang ini adalah gelang giok, harga awal 400.000. Saya mewakili pakar Liu. Jika tidak, saya akan terus dengan 400.000. Hehe, kalian berdua terlihat. Siapa sangka pemuda itu mengangkat kain merah. Yang terlihat justru sebuah batu bata. Semua orang yang melihat pun tertawa terpingkal-pingkal. Pemuda yang tidak percaya cepat-cepat menutup kain merah dan mencoba lagi. Generasi kedua yang melihat tidak terkejut dan mengejek pemuda itu. Pemuda itu marah dan berjongkok bertanya, apa maksud Direktur Hu? Saya dengan baik hati membebaskanmu. Kenapa kamu seperti ini? Lalu saya juga tidak membebaskanmu, kan? Lalu kamu di mana? Itu milik pamanku. Kamu tidak mungkin ada di dalam batu bata, kan? Masih ada. Jangan, ergo. Sekarang mengakui kalah dalam judi tidak memalukan. Jangan paksa saya untuk bertindak jika tidak bisa ditemukan. Siapa bilang saya kalah? Gelang giok ini tersembunyi di dalam batu bata ini. Saya lihat kamu seperti bebek mati yang keras kepala. Yuan Shao. Apakah saya perlu membiarkannya berbicara? Patahkan semua giginya. Tunggu sebentar. Yuan Shao. Berani tidak untuk bertaruh lagi? Kau gila, kakak kedua. Dia masih ingin bertaruh lagi. Bagaimana cara bertaruh? Silakan bertaruh. Biarkan saya berpikir sejenak. Gelang giok kecil. Jika saya benar-benar menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalas saya? Apakah kamu bisa mengantarkan makanan? Belum ada kesepakatan. Begini saja. Mari kita bertaruh pada harga kartu. Mulai dari 2 kali lipat. Saya melipat gandakan. 6 kali. 8 kali lipat. 6,5. 10 kali lipat. Kesepakatan. Jika di dalam batu bata ini benar ada gelang giok, saya menawarkan 10 kali lipat. Itu berarti 4 juta. Membelinya dan memberikannya padamu. Tapi jika tidak ada, makanan kecilmu akan menjadi milikku. Berani bermain? Ergo, jangan bertaruh dengannya. Lu-nya, tenang saja. Berani bermain. Ini benar-benar sebuah gelang. Itu benar. Memang ada. Sangat luar biasa, bos. Sangat bagus. Akhirnya menerima berita kematian Maming. Setelah itu, ganti dengan tampilan yang paling samar. Sangat hangat. Namun, saat itu, Fu Erdai ingin mengingkari. Dan mengklaim bahwa gelang giok pasti sudah dimasukkan oleh Xiao Huo sebelumnya. Maka Xiao Huo meminta pakar Liu untuk memverifikasi segel ke-6. Pakar Liu yang berpengalaman hanya membutuhkan 2,5 menit. Dia mengidentifikasi bahwa gelang giok berasal dari orang Han. Nilainya jauh melebihi 4 juta. Melihat itu, Fu Erdai hanya bisa menerima kekalahan. Dengan patuh mengeluarkan uang. Segera setelah itu, dimulailah putaran lelang kedua. Ini semua adalah batu hijau imperial yang paling berpotensi. Harga awalnya adalah 1 juta. Siapa yang tertarik langsung buka. Kaya mendadak atau miskin mendadak. Semua tergantung pada ketajaman mata dan keberuntungan sendiri. Wah, batu taruhan ini sangat mendebarkan. 1 juta. Jika kalah banyak, jangan bertaruh. Kalah sedikit juga tidak sedikit. Coba-coba keberuntungan. Bertaruh masih bisa. Ayo lihat.
Kakak, 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 kakak. Gelang giok kecil, apa yang baru saja kamu kirimkan padaku? Pancing minat. Apa artinya? Ayo, mati sia-sia. Pancing minat. Kakak kedua, saya tidak sengaja. Kita akan kaya. Pancing minat. Pancing minat. Pakar ini juga membawa ayam besi, mengangkat 3 blok, 5 blok, 1 blok secara bersamaan. Kakak kedua, kamu belajar dengan apa ini? Ini adalah fisika, kan? Seperti batu ini, pasti berbeda dengan batu bata atau giok ini. Kerapatannya pasti berbeda. Saya tidak mempertimbangkan dan membandingkan. Bagaimana saya tahu mana yang benar-benar barang? Ada beberapa orang kelas bawah. Benar kan? Jelas-jelas tidak ada apa-apanya. Masih menanam kayu untuk obat. Kamu lahir sudah seperti batu bata. Masih ingin menjadi giok. Ini hanya bercanda. Kamu orang atas. Kamu sangat mulia. Baiklah, kamu itu seperti kotoran kura-kura nakal. Kakak, 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 kakak. Pancing minat. Itu milik Liu. Hanya batu ini. Berikan saya 1 juta lagi. Batu ini memiliki kulit yang longgar. Struktur longgar, retak besar. Dia bahkan tertarik pada batu ini. Itu bukan urusanmu. Orang macam apa dia? Cocok dengan barang seperti apa? Ergo, bukan saya tidak mau membantumu. Batu ini, kualitasnya memang tidak begitu baik. Jangan sampai kamu terbawa suasana. Itu milik Liu. Kamu tidak bisa melihatnya seperti beberapa barang yang licin dan mulus. Itu belum tentu barang yang baik. Sebaliknya, barang-barang cacat ini bisa menghasilkan barang yang baik, menyusahkan ibumu. Kakak, kakak, kakak. Dia memujimu yang licin dan mulus. Pergi sana. Licin dan mulus. Licin dan mulus. Apa yang kamu katakan juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Benar kan, teman kecil? Dinding batu ini. Tapi ada risikonya. Sekali tebas, tidak ada kesempatan untuk menyesal. Tenang saja. Siapa yang mundur, dia yang akan terkena. Anak yang baik, memiliki keberanian. Semua, tidak ada, ya. Mata panasnya memang tajam. Batu ini, memang sesuai dengan penampilan luarnya. Tidak mengecewakan, ya. Jangan sampai mengecewakan, ya. Mengeluarkan paru-paru juga bisa, ya. 1 juta ini, tidak akan sia-sia, kan? Teman kecil, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lanjutkan, ayo ambil 1 lagi. Kakak kedua, tenang saja. Memang, kalian orang-orang miskin. Selalu seperti ini. Selalu membayar untuk waktu yang terbuang. Utamakan 1. Tidak kapok sebelum kena batunya, ya. Betul, betul, betul. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Profesor, kami sudah menonton video itu. Setelah analisis dan penilaian organisasi, orang itu Li Ergo. Sangat mungkin dia adalah seorang yang memiliki kekuatan super. Profesor, apakah saya perlu mencari seseorang untuk mengikatnya? Jangan terburu-buru, jangan sampai menakut-nakuti ular di rumput. Ini adalah hal yang mendesak. Adalah untuk mengambil yang itu. Mengandung kekuatan super. Karya asli dari kacang tanah ke tangan kita. Ingat, jangan sekali-kali membiarkan pertahanan kita terbongkar. Ini berkaitan dengan tahap berikutnya. Apakah eksperimen dapat dilaksanakan dengan lancar? Sangat serius, sangat serius. Sisa-sisa ini bisa menyebabkan masalah besar. Selamat kepada Tuan Li Ergo, mengeluarkan hukum raja. Ya Tuhan. Semua orang, tetap semangat. Angkat tangan kita. Selamat datang dengan hangat untuk barang lelang ketiga. Sebuah karya dari pakar Hua Sengma, muncul dengan gemerlap. Menurut catatan sejarah liar, pakar Hua Sengma dipenjara karena keserakahan, menghabiskan hidupnya di penjara. Menggambar karya ini, karya warisan yang mengejutkan dunia. Dia menyelesaikan goresan terakhir.
lalu dia mati. Bahkan tidak meninggalkan nama. Ini benar-benar barang asli yang tidak dikenal. Harga awal 1 juta. Saya juga mempelajari lukisan tinta. Sudah 10 tahun berpengalaman. Lukisan tinta ini, tampaknya tinta sangat hitam. Ruang kosongnya sangat putih. Seperti sebuah karya jenius. Meja pameran sangat tenang. Ternyata bisa terlihat. Di dalamnya terdapat lapisan yang jelas. Terima kasih, terlalu memuji. Saling menghargai. Ngobrol ngalor ngidul. Aduh, sangat menyedihkan. Capek sekali. Bagaimana subtitle muncul di atas kepala saya? Siapa yang sedang berbicara dengan si kecil? Masih bisa berbicara dengan manusia. Saudaraku, jika saya menulis, saya akan terjatuh. Kenapa tidak bisa berbicara dengan manusia? Sebenarnya ada alasannya. Sudahlah, kita berdua memiliki dimensi yang berbeda. Saya sudah bilang, tapi kamu tidak mengerti. Saya punya solusinya, yang bisa membuatmu tidak perlu menarik uang lagi. Saudaraku, cepat ceritakan. Begini, tidak ada bantuan gratis. Kamu harus memberi saya sedikit keuntungan. Jika saudaraku bisa lambat sedikit, pasti akan memberimu pertunjukan malam yang luar biasa. Juga belum pasti. Lu-nya, batu yang tadi bukan. Bernilai jutaan. Jual saja. Saya benar-benar menyukai ini. Sudah terlanjur. Tarik saja.